أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا تكونوا أمثالكم. Bapak dan ibu-ibu sidang jalsah salanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang penuh berbahagia ini kita bersama-sama berkumpul dalam suasana penuh dengan keakraban, dengan suasana penuh silaturahim. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan mengikuti suri tauladannya kita dihantarkan menjadi khairul ummah, menjadi umat-umat yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya telah mendapatkan tugas untuk menyampaikan esensi daripada pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berkat-berkatnya. Sebagaimana ayat yang tadi saya tilawatkan di dalam surat Muhammad ayat 38 yang artinya, ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan harta pada jalan Allah, maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya, dan jika kamu berpaling niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Bapak dan ibu-ibu sidang jalsah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam telah mengatur dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan hidup dunia maupun agama. Tidak terkecuali di dalam hal pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 90, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Ketakwaan seorang muslim tidak pernah terlepas dari pengorbanan. Karena di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan larangannya dan menjauhi larangannya sangat dibutuhkan pengorbanan. Semakin besar pengorbanan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula nilai ketakwaannya. Apalagi memberikan sesuatu yang kita paling cintai, baik harta, waktu, jiwa yang kita cintai untuk agama, juga merupakan bentuk pengorbanan. Hal ini dapat dilihat dari kisah pengorbanan para nabi-nabi terdahulu dan para sahabat-sahabatnya yang terukir di dalam
tinta emas. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam supaya menyuruh putranya melakukan pengorbanan. Lalu Nabi Adam alaihissalam menyampaikan hal itu kepada kedua putranya supaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Akan tetapi putra beliau yang bernama Qabil merasa enggan mengorbankan atas hasil panennya, sehingga ia memilih mengorbankan gandum yang tidak baik alias buruk dari hasil panennya. Berbeda dengan Habil, ia telah mempersembahkan hewan ternaknya berupa seekor kibas sejenis domba yang paling baik yang ia miliki sebagai bentuk keitaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua pengorbanan tersebut diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk diletakkan di atas bukit, dan tidak lama kemudian mereka Qabil dan Habil meletakkan pengorbanannya di atas bukit. Dan tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim petir menyambar dari langit ke atas bukit tersebut. Dan apa yang terjadi? Apa yang telah dikorbankan Qabil telah lenyap dan sirna, dan yang dikorbankan Habil diterima Allah Subhanahu wa taala. Kisah di atas mengajarkan kepada kita supaya di dalam setiap melakukan pengorbanan kita harus memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik harta, waktu, jiwa, serta diikuti dengan niat yang bersih semata-mata meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lain dalam kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, bukan sekedar harta, bukan sekedar anak yang beliau korbankan di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kecintaannya lah beliau melakukan pengorbanan itu dengan mengorbankan putra yang paling disayangi, yang sekian lama ditunggu-tunggu untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni Hazrat Nabi Ismail alaihissalam. Dengan demikian peristiwa tersebut sudah seberapa besarkah pengorbanan kita untuk melaksanakan usaha, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sekuat menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, sungguh sangatlah besar limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Daratan, lautan, udara, matahari, dan semua perlengkapan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min nikmati faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat menentukannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Untuk itulah sebesar apapun yang kita terima, maka tentunya kita harus korbankan atau kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu sidang jalsah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Gejolak cinta para sahabat Rasulullah SAW yang telah meraih kedudukan fanna fillah dan fanna fir Rasul telah memperhatikan keteladanan dalam pengorbanannya. Di masa inilah masa keemasan di dalam sejarah dunia. Di saat seruan pengorbanan ini terdengar oleh para sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mereka langsung mengatakan, la baik ya Rasul, bahwa kami siap menjadi penolong-penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami siap mengorbankan apa saja demi langkah-langkah perjuangan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat di saat para sahabat berlomba-lomba serta mempersembahkan apa yang dia miliki, baik harta, waktu, jiwa pun dia berikan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an saat menghadapi perang Tabuk, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada para sahabat untuk memberikan pengorbanan itu sesuai dengan kemampuannya. Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang merenung, kapan saya bisa mengungguli Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an? Kali ini saatnya saya akan mengungguli pengorbanan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an. Dan beliau pulang ke rumah dan memberikan separuh dari harta milik Hazrat Umar radhiyallahu an. Kemudian tidak tahunya bahwa Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an di saat di hadapan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, apa yang kau persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala?" "Ya Rasul, separuh harta saya sudah kuberikan kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian giliran Abu Bakar radhiyallahu an, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala?" "Aku berikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kutinggalkan hanya Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah suri tauladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bagaimana baginda Muhammad Rasulullah SAW memberi cahaya kepada kita, membawa kegelapan kepada keterangan, kepada cahaya. Untuk itu, sahabat-sahabat yang menyertai beliau pun tidak luput cahaya pancaran dari baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga terlihat pada sahabat-sahabat lain. Hazrat Abdurrahman bin Auf, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang sangat dermawan di dalam pengorbanannya. Hazrat Bilal bin Rabah, dan yang mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan agama Islam meskipun disiksa, dicambuk dan di bawah terik matahari yang sangat panas. Kemudian Hazrat Harisah bin Suraqah, Hazrat Hamzah bin Abdul Muttalib, Suhaib bin Sinan yang rela mengorbankan jiwanya dalam peperangan hingga beliau atau mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah pengorbanan dari para sahabat baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanannya begitu mengesankan, tidak hanya memberikan harta, waktu, pikirannya, bahkan jiwanya pun dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jalsah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan membelanjakan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, seseorang yang ingin mencapai kesempurnaan imannya di dalam hidupnya, maka harus memiliki 3 kriteria. Apa itu? Yakni yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Kemudian yuqimunas shalah, mendirikan salat, dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oleh karena itu, semakin dia bisa mengimplementasikan dari 3 hal tersebut, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia baginya dengan memperkuat keimanannya. Kemudian di saat ayat yunfikuna wa mimma razaqnahum yunfikun, di saat ayat ini diisyaratkan kepada kita dengan membelanjakan harta yang terdapat di dalam satu rangkaian wa aqimus shalah, ya, maka tentunya ajaran Islam selalu mengedepankan di saat hablu minallah wa aqimus shalah wa atuz zakah adalah
merupakan kesempurnaan, bahwa ada hak untuk Allah Subhanahu wa taala yang kita tunaikan, dan ada hak atau ada kewajiban yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada hak yang kewajiban yang kita tunaikan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang yang berbahagia, mempersembahkan pengorbanan 1 sen lebih berharga daripada mempersembahkan 1 gunung emas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a maradatillah wa tusbitu min anfusihim kamatsali habbatin rabwatin asabaha wabilun atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir." Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat jiwa mereka layaknya keadaan sebuah kebun di atas dataran tinggi. Hujan lebat jatuh di atasnya sehingga kebunnya berbuah 2 kali lipat. Dan jika hujan lebat tidak jatuh di atasnya, maka hujan gerimis pun mencukupinya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Kita lihat di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada sebuah riwayat, seseorang mendengar bahwa ada kabar dari langit bahwa untuk menyuruh awan yang sedang menggelayut untuk menghantarkan, menurunkan air kepada sebidang tanah. Kemudian orang yang mendengar dari kabar dari langit ini merasa penasaran. Kenapa sampai awan yang sudah menggelayut ini mengikuti suara untuk menjatuhkan air kepada sebidang tanah? Kemudian diikutilah dari awan yang telah bergerak itu, dan tidak lama dia lihat air itu telah menurunkan air kepada sebidang tanah. Kemudian di dalam sebidang tanah itu terdapat seseorang, dan orang yang mendengar dari suara langit itu bertanya, "Wahai Tuhan, apa yang engkau lakukan sehingga air yang sedang menggelawit atau awan yang sedang menggelawit ini mengikuti suara sehingga menjatuhkan air ke dalam sebidang tanah yang engkau miliki?" Apakah Tuhan ingin tahu? Ya, saya ingin tahu. Apa yang kau lakukan? Baik. Apa yang kau lakukan adalah bahwa setiap hasil dari panenku ini 1 bagian aku berikan kepada keluarga, atau 1/3 bagian aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 1/3 bagian aku pakai untuk mengelola, dan 1/3 bagian aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di saat ayat Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di atas, ya, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui hati dan spirit di balik pengorbanan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala-pahala sesuai dengan niat kalian. Dengan demikian diambil dari riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, mengorbankan 1 dirham lebih berarti daripada mengorbankan 100 dirham. Yakni apabila seseorang memiliki 2 dirham kemudian memberikan 1 dirham untuk Allah Subhanahu wa taala, maka lebih tinggi daripada seseorang yang memiliki ribuan jutaan dirham, dia hanya memberikan 100 dirham untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Hazrat Imam Mahdi salam mengatakan, hendaknya dengan ketakwakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat. Inilah waktu yang tepat untuk melakukan pengkhidmatan. Dibanding membelanjakan 1 gunung emas di waktu tidak dibutuhkan lagi pengkhidmatan, inilah saatnya yang tepat mengorbankan harta walaupun hanya 1 dirham atau 1 sen saja. Hadirin sidang jalsah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fadilah yang akan ia peroleh adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya serta rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya, harta adalah nikmat dan ujian. Harta yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan segala pernak-perniknya teramat menggoda manusia. Beragam cara halal dan haram pun dilakukan untuk memperoleh itu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wala aulatukum fitnah. Wallahu indahu ajrul azim." Ketahuilah sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Bergegaslah kalian untuk membelanjakan harta, karena akan datang fitnah-fitnah ibarat potongan-potongan malam." Disebabkan fitnah tersebut di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, dan sore hari dalam keadaan ingkar. Di sore hari dalam keadaan beriman, dan di esok hari dalam keadaan ingkar. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dari kegemilapan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan." Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa sesungguhnya dia manusia sangatlah bahil dikarenakan kecintaannya yang sangat kuat kepada harta. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pengorbanan di dalam sejarahnya akan menghantarkan kemenangan umat Islam di masa awalnya, dan tidak terlepas dari pengorbanan ini. Melalui pengorbanan para sahabat, maka umat Islam pada zaman Rasulullah SAW maka telah mencapai kemenangan dalam setiap perjuangannya. Seperti di waktu kejayaan Islam di Andalusiana dan Baghdad, di setiap pemerintah, di saat pemerintahan Abbasiyah, yang mana masa keemasan telah dicapai dari segala bidang, baik budaya, teknologi, ekonomi, politik, pengetahuan, dan lain-lainnya. Di saat gejolak pengorbanan ini terpatri di dalam diri para sahabat Rasulullah SAW, maka selama itu pula era kemajuan akan diraihnya. Dengan dukungan nubuatan ini, maka pada abad 14 ini telah mengutus Imam Mahdi, yang mana melalui kemenangan Islam yang universal telah ditakdirkan. Beliau datang ketika kesesatan demi kesesatan menyelimuti seantero dunia, dan kekuatan-kekuatan batil berupaya untuk melemahkan keluhuran agama Islam, dan jutaan orang-orang Islam akan terperangkap dalam jaringan tipu daya anti terhadap Islam. Mereka berupaya untuk menghapus nur baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Hazrat Imam Ali alaihissalam, "Saya katakan dengan sebenar-benarnya bahwa seandainya kalian semua meninggalkan saya dan kalian menghindarkan diri dari melakukan penghikmatan ini, maka Allah akan menciptakan orang-orang yang mengambil penghikmatan ini." Bapak dan ibu-ibu sidang jalsah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini waktu atau saatnya dalam pengorbanan. Inilah saatnya waktu yang penuh berkah. Sekarang ini bukan lagi waktu pengorbanan nyawa, namun sekarang diminta untuk mengorbankan harta yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya. Sekarang waktunya untuk merasakan dirinya sebagai pengikutku, untuk membantu jemaat ini dengan mengorbankan harta. Kalau seseorang hanya mampu memberikan 1 sen saja, maka berikanlah 1 sen itu. Dan setiap orang yang telah menerima baiat ini harus membantu dengan sekuat tenaga untuk perjuangan mensiarkan keagungan agama Islam dan kemuliaan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Inilah jihad. Inilah jihad saatnya, bahwa orang-orang yang berjihad di jalan kami akan memberikan kepada mereka hidayah kepadanya. Dan ketika Islam mendapat serangan-serangan musuh dengan menggunakan pedang, maka waktunya jihad yang menghunus pedang maka tidak diperlakukan lagi. Oleh karena itu, saat inilah Imam Mahdi datang dengan menghilangkan peperangan, yadul harba, disebabkan zaman ini adalah zaman perang di mana bukan menggunakan pedang,
namun dengan sarana literatur, media elektronik, internet, dan sejenisnya. Oleh karena itu, jihad yang paling baik dan paling tepat di zaman dulu, di saat jihad mengangkat pedang diperlakukan, maka jihad yang paling baik adalah mengangkat pedang. Namun di jihad di zaman milenial ini, maka jihad dengan mengorbankan harta, dengan mengorbankan sesuai dengan kemampuannya, maka inilah jihad yang paling tepat di zaman milenial ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ini bisa menambah kecintaan kita akan melakukan pengorbanan yang Allah anugerahkan kepada kita, baik harta, waktu, jiwa, hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan karunia untuk melaksanakan pengorbanan yang diserukan Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang dicontohkan juga dari Hazrat Imam Mahdi salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.